Tempat wingit penuh misteri jadikan lokasi bertapa tokoh besar Indonesia. Bertapa atau semedi adalah salah satu laku yang kerap dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Dengan bersemedi, seseorang akan mendapatkan ketenangan batin, diberi petunjuk, dan juga diberi kesaktian hingga akan susah sekali dikalah meski menggunakan senjata setajam apapun. Mari kita bahas satu persatu tempat apa sajakah itu. 1. Gua Istana, Banyuwangi. Gua Istana adalah sebuah gua yang terletak di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Gua ini memiliki panjang 30 meter dan lebar sekitar 8 meteran saja. Setiap hari sekitar 100-300 orang datang untuk berkunjung untuk sekadar melihat gua yang konon pernah digunakan Soekarno untuk bertapa atau meminta berkah atas usaha yang sedang dibangun. Gua Istana selalu ramai menjelang 1 Muharram atau 1 Suro Penanggalan Jawa. Pada tanggal ini semua orang berkumpul untuk melakukan ruatan dan membuang sial. Selain 1 Suro, di masa pemilihan umum, para caleg juga banyak yang datang ke sini agar kelak bisa terpilih dan menjadi anggota dewan. 2. Gunung Lawu, Karanganyar. Gunung Lawu sudah sejak lama dikenal sebagai lokasi yang kerap dihubungkan dengan hal-hal berbau mistik. Gunung Lawu memiliki banyak sekali lokasi bertapa yang kerap digunakan oleh tokoh-tokoh besar Indonesia untuk mencari wangsit hingga kekuatan. Setidaknya Soekarno, Soeharto, hingga Gus Dur pernah mendaki gunung yang sangat wingit ini. Presiden kedua Indonesia dikenal kerap mendaki sampai puncak Lawu. Juru kunci gunung menyebut jika Soeharto sudah sangat mencintai Gunung Lawu. Di tempat ini, beliau kerap melakukan ritual-ritual kebatinan sebelum dan sesudah menjadi presiden. Hingga sekarang, lokasi pertapaan di Gunung Lawu tetap menjadi tujuan banyak sekali orang terutama di Gua Cema Iga. Pertapaan Indrokilo, Pasuruan. Pertapaan Indrokilo adalah sebuah kompleks reruntuhan candi zaman Majapahit. Lokasinya berada di sebelah utara Gunung Ringgit dan Gunung Arjuno. Untuk sampai ke sini, seseorang harus berjalan sejauh 22 km atau 3-4 jam melalui jalan desa yang cukup berbatu terjal khas pegunungan. Pertapaan Indrokilo pernah digunakan oleh Soekarno untuk bersemedi. Di tempat ini konon beliau mendapatkan wahyu cakraningrat. Wahyu yang atau wangsit yang tak semua orang bisa mendapatkannya ini biasanya digunakan syarat untuk naik tahta dari para raja di masa lalu. Soekarno menerima wahyu cakraningrat untuk menjadi presiden serta memerdekakan Indonesia dari belenggu penjajahan. 4. Luwang Sampang, Gunung Kidul. Luwang Sampang adalah salah satu lokasi di Gunung Kidul, Yogyakarta yang kerap dijadikan lokasi pertapaan. Luwang Sampang pernah dijadikan tempat pemberhentian Sunan Kalijaga dan tempat menempa diri pada Sultan di Yogyakarta mulai Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga ke-10. Di hari-hari biasa, luwang yang merupakan carukan di dalam batu ini kerap dikunjungi oleh orang yang meminta pesugihan. Biasanya juru kunci akan menemaninya setiap malam Jumat hingga ritualnya selesai. Di hari-hari tertentu, Luwang Sampang kerap dijadikan tempat meminta berkah oleh pejabat yang ingin naik jabatan hingga orang-orang yang ingin sukses usahanya. 5. Air terjun Madakaripura, Probolinggo. Tempat bertapa atau bersemedi selanjutnya adalah air terjun Madakaripura. Air terjun yang terletak di Probolinggo ini konon memiliki cerita mistik tersendiri. Menurut legenda, kawasan ini pernah dijadikan sebagai pertapaan terakhir dari Patih Gajah Mada yang merupakan jenderal perang dari kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura menjadi lokasi wisata yang selalu dikunjungi oleh banyak orang setiap harinya. Konon,
Beberapa orang yang datang dan memotret lokasi ini kerap mendapatkan penampakan dari Gajah Mada yang konon telah mendapatkan moksada menghilang dari dunia yang fana ini. Inilah 5 tempat wingit dan penuh misteri yang dijadikan lokasi bertapa dari para tokoh besar di Indonesia. Dari 5 lokasi yang disebutkan di atas, mana saja yang pernah Anda kunjungi?